Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul mengenai hukum Islam kontemporer, yang dimana mencakup 5 sub pembahasan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Esa Saharani. Nah, dalam 5 sub pembahasan ini tercakup diantaranya adalah 1. Keluarga berencana atau KB, 2. Poligami dan poliandri, 3. Aborsi, 4. Bayi tabung, dan 5. Rokok. Baik, kita ke sub pembahasan yang pertama, yaitu keluarga berencana atau disingkat KB. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maksud daripada keluarga berencana ini adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan pembatasan kelahiran. Keluarga berencana ini adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, dan sebagainya. Sesuai dengan BKKBN 2015, keluarga berencana adalah upaya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui promosi, perlindungan, dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta penyelenggaraan pelayanan, pengaturan dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jumlah, jarak, dan usia ideal melahirkan anak, mengatur kehamilan dan membina ketahanan serta kesejahteraan anak. Dan adapun objek yang ingin didapatkan pasangan suami istri dalam melakukan keluarga berencana ini adalah yaitu 1. Menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, 2. Mendapatkan kelahiran yang diinginkan, 3. Mengatur interval di antara kehamilan, dan 4. Menentukan jumlah anak dalam keluarga. Nah, menurut pendapat para ahli itu sendiri adalah mengenai Majelis Ulama Indonesia MUI dalam fatwanya berfokus pada hukum vasektomi dan tubektomi sebagai salah satu cara digunakan dalam KB. MUI dalam keputusan Komisi Fatwa tahun 1979 mengeluarkan fatwa haram terhadap vasektomi. Alasannya, pemandulan secara umum dilarang dalam agama. Selain di Indonesia, belum ditemukan dan dibuktikan jika vasektomi atau tubektomi dapat disambung kembali. Fatwa MUI saat itu ditinjau kembali dan dikuatkan pada 2009. Alasan peninjauan kembali fatwa tersebut adalah sudah ditemukannya cara menyambung kembali saluran sperma yang dipotong dalam proses vasektomi. Penyambungan kembali atau rekanalisasi ini bisa dilakukan oleh ahli urologi dengan menyambung saluran spermatosa vas deferens melalui operasi. Baik, kita ke sub pembahasan yang kedua, yaitu poligami dan poliandri. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Jika yang memiliki pasangan lebih dari satu orang istri, maka perkawinannya disebut sebagai poligami. Sedangkan jika yang memiliki pasangan lebih dari satu suami, maka disebut sebagai poliandri. Namun istilah poligami dalam bahasa sehari-hari lebih populer untuk suami lebih dari satu istri. Di Indonesia, poligami cukup viral dengan nama permaduan atau bermadu. Di Jawa sendiri, poligami dikenal dengan nama wayu. Sederhananya, poligami ditandai ketika seorang laki-laki menikah dengan perempuan lebih dari satu, dan poliandri ditandai ketika seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki lebih dari satu. Adapun hikmah poligami, yaitu praktek poligami tentu tak luput dari adanya suatu hikmah. Perlu dikemukakan bahwa hikmah poligami dalam Islam antara lain yaitu 1. Untuk memberi kesempatan kepada laki-laki memperoleh keturunan dan istri kedua jika istri pertama mandul.
Dan yang kedua, untuk memberikan kesempatan bagi wanita yang terlantar agar mendapatkan suami yang berfungsi untuk melindunginya, memberi nafkah hidup serta melayani kebutuhan biologisnya. Untuk menghibur wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di peperangan agar tidak merasa kesepian. Hikmah larangan poliandri. Hikmah larangan poliandri adalah untuk menjaga kemurnian keturunan dan jangan sampai bercampur aduk dapat memperoleh kepastian hukum seorang anak. Oleh karena itu diharamkan poliandri dikarenakan khawatir dapat bercampurnya nasab. Apabila terjadi poliandri akan memicu atau akan membuat masalah dalam kehidupan berumah tangga. Ketika seorang wanita melakukan poliandri, maka pengadilan agama dapat membatalkannya. Namun batalnya suatu pernikahan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Menurut hukum Islam, wanita yang menikah secara poliandri termasuk perzinaan dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Poliandri dilarang baik menurut hukum Islam dan hukum negara karena praktik termasuk perzinahan, sehingga pelaku poliandri dapat dipidana. Pun sub pembahasan selanjutnya yaitu sub pembahasan ketiga mengenai aborsi. Secara medis, kehamilan yang berhenti prosesnya pada umur kehamilan di bawah 20 minggu atau berat festus yang lahir 500 gram atau kurang, aborsi berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah blastosid di rahim sampai kehamilan 28 minggu. Abortus adalah keluarnya janin sebelum mencapai viabilitas, di mana masa gestasi sebelum mencapai 22 minggu dan beratnya kurang dari 500 gram. Adapun menurut para ahli mengenai aborsi, menurut Eastman, aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan di mana janin belum sanggup berdiri sendiri di luar rahim. Belum mampu diartikan apabila janin itu beratnya 400 sampai 1000 gram atau kehamilan kurang dari 28 minggu. 2. Menurut Holmer, aborsi adalah terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 di mana plasentasis belum selesai. Adapun pandangan ulama tentang hukum perilaku abortus beragam seperti yang dikemukakan oleh Nasution dalam jurnalnya Pandangan Islam tentang Aborsi. Dalam bukunya Masailul Fiqhiyah dan Hasan bahwa ada ulama yang membolehkan perilaku abortus, ada pula yang memakruhkan, bahkan di antara mereka ada yang mengharamkan. 1. Ulama yang membolehkan aborsi antara lain yaitu Muhammad Romli dalam kitab An-Nihaya Fuqaha Saidiyah dan sebagian fuqaha Hanafi mazhab Hambali. Alasannya adalah selama janin dalam rahim belum bernyawa atau ditiupkan ruh kepadanya, tepatnya sebelum janin dalam rahim berumur 4 bulan atau 120 hari, atau ada alasan tertentu, misalnya sang ibu hamil terancam jiwanya jika kehamilannya dipertahankan dengan penyakit tertentu seperti sakit jantung, sakit jiwa. 2. Ulama yang memakruhkan atau tindakan tidak terpuji aborsi adalah sebagian fuqaha Hanafi dan Syafi'i. Alasannya adalah janin sedang dalam pertumbuhan. Ketiga, ulama yang mengharamkan aborsi antara lain Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Tuhafah, fuqaha Maliki dan Imam Al-Ghazali dari mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan Muhammad Salamat Gur dalam bukunya Al-Janin wal Ahkam al-Muta'alliqah bin Fihil Islami. Alasannya adalah ketika janin berumur 4 bulan ke atas atau sudah bernyawa, bahkan telah ada ijma atau konsensus dalam mengharamkan aborsi. Namun pendapat
terakhir disebutkan Muhammad Salamatkur mengatakan bahwa perilaku aborsi diharamkan. Subpembahasan yang keempat itu ada bayi tabung. Kata inseminasi berasal dari bahasa Inggris insemination yang artinya pembuahan atau penghamilan secara teknologi, bukan secara alamiah. Dalam istilah Arab, inseminasi disebut dengan istilah at-talqi yang berasal dari kata kerja lakaha yulakihu talkihan yang berarti mengawinkan atau mempertemukan. Kata talik yang sama pengertiannya dengan inseminasi diambil oleh dokter ahli kandungan bangsa Arab dalam upaya pembuahan terhadap wanita yang menginginkan kehamilan. Adapun bayi tabung, pembiakan atau cawan yang sudah siap untuk diletakkan ke dalam rahim seorang ibu. Ada dua bentuk bayi tabung yaitu satu, dilihat dari segi asal sperma atau terdiri dari A. Bayi tabung yang spermanya dari suaminya yang sah, bayi tabung yang spermanya dari orang lain atau donor. 2. Dilihat dari segi rahim yang dipakai, terdiri dari A. Bayi tabung yang diletakkan di rahim istri sendiri, B. Bayi tabung yang diletakkan dari rahim orang lain. Adapun pandangan ulama, yaitu Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam fatwanya pada tanggal 13 Juni 1979, 1. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Asyariah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik baik kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam hal kewarisan. 2. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami istri yang sah, hal tersebut juga hukumnya haram. Alasannya, statusnya sama dengan hubungan kelamin antara lawan jenis di luar pernikahan yang sah, alias persinahan. Nahdlatul Ulama juga memiliki pendapat, yaitu fatwa terkait masalah dalam forum Munas di Kaliurang, Yogyakarta pada tahun 1981 ada 3 keputusan yang ditetapkan ulama NU terkait masalah bayi tabung, diantaranya 1. Apabila mani yang ditabung atau bayi tabung hukumnya haram. Hal itu didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan perbuatan seorang laki-laki yang meletakkan spermanya atau bersinah di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. Kedua, apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami istri tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. Mani muhtaram adalah mani yang keluar atau dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh syara. Terkait mani yang dikeluarkan suara muhtaram, para ulama Nahdlatul Ulama mengutip dasar hukum dari Kifayatul Ahyar. Seandainya seorang lelaki berusaha mengeluarkan spermanya dengan beronani dengan tangan istrinya, maka hal tersebut diperbolehkan karena istri memang tempat atau wahana yang diperbolehkan untuk bersenang-senang. 3. Apabila mani yang ditabung itu mani suami istri yang sah dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram serta dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, maka hukum bayi tabung menjadi mubah atau boleh. Kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang kelima, yaitu rokok. Rokok atau sigaret adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm, bervariasi tergantung negara. Dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah, rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lainnya. Rokok biasanya dijual dalam bentuk bungkusan berbentuk kotak atau
kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam saku. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkusan-bungkusan tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahayanya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung. Walaupun pada kenyataannya pesan tersebut sering diabaikan. Manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah suku bangsa Indian di Amerika. Menemukan benua Amerika sebagian dari para penjajah Eropa itu ikut-ikut mencoba-coba mengisap rokok dan kemudian membawa tembakau ke Eropa. Kemudian kebiasaan merokok mulai muncul di kalangan bangsawan Eropa. Tapi berbeda dengan bangsa Indian yang merokok untuk keperluan ritual. Di Eropa, orang merokok hanya untuk kesenangan semata. Abad 17, para pedagang Spanyol masuk ke Turki dan saat dia kebiasaan merokok mulai masuk negara-negara Islam. Dampak merokok. Peringatan bahaya merokok bagi kesehatan tidak henti-hentinya diserukan pemerintah melalui dinas kesehatan, tetapi masih banyak orang yang menghisap rokok. Padahal peringatan bahaya tersebut kini semakin jelas dan memberikan gambar akibat efek samping merokok dalam kemasan rokok. Kita sudah tidak asing lagi dengan gambar-gambar yang mengerikan bertempel di kemasan rokok. Mulai dari gambar anak kecil dengan orang tua, perokok sampai dan banyak lagi. Gambar tersebut bertujuan untuk memberikan peringatan yang lebih keras karena peringatan sebelumnya kurang mengena di masyarakat, terutama kalangan perokok. Sebab dalam rokok tersebut terkandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi kesehatan, mulai dari nikotin maupun zat lainnya yang bisa menyebabkan kanker dan zat beracun bagi tubuh lainnya. Bahaya merokok bagi kesehatan bukan saja bagi perokok tetapi bagi orang karena efek asap rokok atau perokok pasif. Orang-orang merokok, mereka belum tahu tentang pengertian kesehatan sesungguhnya. Bagi mereka merokok adalah hal yang sudah biasa atau lumrah. Jika sehari tanpa rokok, mulut mereka seakan kecut dan tidak enak. Penyakit akibat bahaya merokok bagi kesehatan yang dijelaskan di atas bahwa banyak sekali zat kimia yang sifatnya racun terdapat dalam sebatang rokok. Untuk itulah sebaiknya Anda ketahui sekarang juga beberapa penyakit yang berbahaya diakibatkan oleh rokok, seperti pada uraian bahaya merokok bagi kesehatan tubuh di bawah ini, yaitu yang pertama adalah penyakit paru-paru, kedua penyakit hipertensi dan organ reproduksi, yang ketiga penyakit lambung, dan yang keempat ada penyakit stroke. Cukup sekian dari sedikit penjelasan saya di video kali ini. Semoga apa yang saya paparkan tadi bermanfaat buat semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.